warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 6 semuanya. Hari ini kita masih pembelajaran tematik seri B. Kalian buka halaman 29 ya. Di sini ada teks peristiwa-peristiwa sebelumnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini termasuk pembelajaran IPS dan bahasa Indonesia. Kenapa IPS? Karena di sini mengenai sejarah Indonesia ya. Kemudian kenapa di bahasa Indonesia? Ini di sini ada peta pikiran atau peta konsep, ini termasuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada 5W plus 1H. Kalau kalian ketemu 5W plus 1H berarti kalian membuat pertanyaan. Nah, di sini jangan asal sembarangan membuat pertanyaan. Kalian harus ada jawaban sesuai dengan yang ada di teks halaman 29 sampai 32. Nah, Ibu contohin ya. Nah, buat pertanyaan ini, apa peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, setiap membuat pertanyaan kalian harus ada kata tanda tanya ya. Kalau misalnya nggak ada tanda tanya ya kalimat biasa ya, jangan sampai lupa. Nah, kemudian kalian udah membuat pertanyaan, otomatis ada jawabannya di teksnya dong. Nah, jawabannya ini nih: menyerah Jepang pada suku, persiapan proklamasi kemerdekaan oleh para pemuda, kemudian peristiwa Rengas Dengklok, kemudian penyusunan naskah proklamasi. Nah, jadi kalian itu jangan asal ngarang membuat pertanyaan ya, ada jawabannya juga yang ada di teks. Kuncinya di mana? Kalian baca keseluruhan ya. Nanti ada pertanyaan kamu membuat dari kata mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, itu ada di teks jawabannya ya. Kemudian kalian lanjut ke halaman 35, ini ada gambar tarian. Kalau ada gambar tarian otomatis pembelajaran SBDP. Disuruh ngapain sih? Nah, kalian disuruh, ini kan ada gambar nih ya kan. Nah, ini nama tarinya apa? Nah, Ibu kasih contoh satu ya. Nama tariannya itu tari burung engga. Berasal dari mana? Dari Kalimantan Timur. Nah, pola tari apa sih? Nah, pola tari kalian bisa buka halaman, sebentar ya. Kalian bisa buka halaman 18 nih ya. Ada vertikal, horizontal, silang, ada lingkaran nih, ada contoh-contohnya. Nah, tari burung enggan ini termasuk apa sih pola tarinya? Ini termasuk pola tari horizontal. Kak, kok horizontal sih? Padahal di gambarnya itu kayak vertikal ya. Hampir beda-beda tipis ya, sama kayak tari saman nih contohnya di halaman 19. Ini sebenarnya horizontal karena dia ini angle fotonya dari samping ngambilnya. Sama kayak tari burung enggan ini karena ngambilnya dari samping, dia sebenarnya horizontal. Nah, kakak bantu aja ya nama tariannya. Nama tari ini namanya tari piring ya. Nah, nanti kalian di sini juga tulis asal tari, pola tari ya, kalian cari sendiri. Terus ini apa namanya? Nama tari kipas. Sama, kalian cari asal tari, pola tari. Terus ini apa? Ini mah kalian pasti tahu, sering ya, tari pendek. Nah, kalian cari asalnya, terus cari pola tarinya juga ya. Kemudian kalian buka halaman 6, sama kayak tadi awal. Di sini ada teks pengibaran bendera termasuk ke IPS sama bahasa Indonesia kan. Nah, kalian baca seluruh teksnya sampai halaman 38. Nah, di sini juga ada bahasa Indonesia. Nah, kalian buat pertanyaan kayak tadi nih, ya kan? Sudah baca, habis itu kalian buat pertanyaan. Nah, Ibu kasih contoh apa? Apa bahasa asing yang dikuasai
Abdul Latif Hendraning Ngerat. Jangan lupa tanda tanya karena kalimat tanya. Nah, jawabannya ada di mana? Jawabannya nih, pasti harus ada jawaban yang ada di teks. Dia menguasai bahasa Inggris, Jerman, dan Prancis. Ya. Terus kalian membuat pertanyaan mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Itu harus ada jawabannya di teks ya. Kemudian lanjut di halaman 39. Nah, ini termasuk pembelajaran PPKN. Kalian sering banget mempelajari rukun, toleransi. Nah, ini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan rukun dalam perbedaan? Nah, rukun apa sih? Rukun itu baik dan damai, tidak bertengkar. Contohnya apa? Nah, contohnya ini karena kita lagi bahas proklamasi penjajahan Indonesia, perlawanan Indonesia. Jadi contohnya itu sekitar sejarah Indonesia mengenai kemerdekaan. Nah, contohnya apa? Kan karena ini rukun. Nah, jadi contohnya itu bersatu dalam melawan penjajah ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan bagaimana perjuangan pergerakan yang dilakukan para pahlawan bangsa kita dalam meraih kemerdekaan. Nah, tadi yang teks-teks kalian baca itu ini ada jawabannya. Terus tuliskan 3 contoh wujud persatuan. Nah, contoh wujud persatuannya itu contohnya itu dalam meraih kemerdekaan, bukan contoh di sekolah, di rumah, di lingkungan, tapi di dalam kemerdekaan kayak gitu ya. Nah, cukup sekian pembelajaran tematik dan jangan lupa tugasnya itu tadi ada di halaman, ulang lagi ya, ada di halaman 32, kemudian halaman 35, kemudian ada di halaman 38 dan 39. Ulang lagi ya. Ini bahasa Indonesia ya di halaman 32, terus SBDP di halaman 35, kemudian bahasa Indonesia lagi 38, yang terakhir PKN halaman 39. Sekian dari Ibu, bila mana ada yang belum jelas bisa japri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.